Hai semua, percaya nggak sih kalau ternyata banyak banget loh tipe-tipe konsumen di sekitaran kita? Dan faktanya, perilaku konsumen itu berbeda-beda di setiap produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya nih, kita ambil contoh, perilaku konsumen pada produk skincare. Tentu aja kalau produknya skincare, perilaku konsumennya akan selektif banget. Karena skincare itu kan akan kita pakai, akan bersentuhan langsung dengan kulit. Mau nggak mau, kita selaku konsumen harus memperhatikan banyak hal. Mulai dari isi kandungannya apa, apakah skincare-nya sudah BPOM, bagaimana testimoni pelanggan sebelumnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bakal bahas bareng-bareng nih terkait perilaku konsumen. Tapi di bidang agribisnis. Menarik ya. Kalau teman-teman penasaran, tonton sampai habis ya videonya. Oh ya, tentu aja saya nggak akan sendiri. Pembahasan perilaku konsumen ini akan ditemani dengan 3 rekan saya, ada Neni, Devi, dan juga Ovi. Yuk, kita mulai materinya. Soundstripe. Alright teman-teman, ada 6 poin nih yang akan kita bahas bareng-bareng. Mulai dari pentingnya perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran agribisnis, konsep dan kerangka kerja perilaku konsumen, tingkatan analisis konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian, pengambilan keputusan konsumen, dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah, sebenarnya apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah berbagai hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian baik pada produk ataupun jasa. Nah, keinginan konsumen itu dapat diketahui melalui perilaku konsumen nih teman-teman. Sehingga apabila produsen telah melakukan perilaku konsumen, maka produsen dapat memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan konsumen. Ada 2 alasan nih teman-teman, mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari. Yang pertama, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Maksudnya sentral perhatian di sini adalah mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen akan menuntun manajer pemasaran untuk membuat kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Misalnya aja nih, ketika manajer pemasaran mengetahui bahwa perilaku konsumen yang menginginkan produknya itu hanya sebagian kecil saja dari sebuah populasi dan dengan karakter yang khusus, maka upaya-upaya pemasaran produk bisa diarahkan dan difokuskan pada kelompok tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen? Caranya adalah dapat melakukan analisis aspek-aspek internal yang mempengaruhi konsumen secara individu, seperti persepsi, sikap, proses komunikasi, pengetahuan konsumen, keterlibatan terhadap produk perlu dianalisis. Selain itu, juga perlu dianalisis aspek eksternalnya nih teman-teman, seperti budaya, kelas sosial, kelompok rujukan, keluarga, dan lain-lain yang semuanya bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Oleh karena itu, sudah selayaknya perilaku konsumen menjadi perhatian penting nih dalam pemasaran. Seperti yang kita ketahui bersama, konsep pemasaran adalah suatu konsep bisnis yang menekankan bahwa strategi pemasaran yang berhasil adalah strategi yang dibangun berdasarkan pemahaman yang lebih baik dari perilaku konsumen. Nah, bagaimana cara memahami konsumen beserta perilakunya? Yuk kita bahas satu persatu.
Yang pertama, analisis lingkungan. Para manajer pemasaran dapat mengevaluasi faktor kekuatan luar yang berpengaruh terhadap perusahaan dan pelanggannya, serta menciptakan tantangan dan peluang. Faktor-faktor apa aja sih yang harus diamati dan dievaluasi? Di antaranya ada demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan juga budaya. Yang kedua, dilakukannya riset pasar. Para manajer dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai perilaku konsumen, seperti bagaimana konsumen mencari informasi, membeli, mengkonsumsi, dan melakukan keputusan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data tersebut dibutuhkan oleh manajer perusahaan agar dapat menyusun strategi pemasaran dengan lebih baik. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasi sendiri adalah pengelompokan pasar atau konsumen berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan kesamaan kebutuhan barang dan jasa. Kelompok konsumen atau segmen tersebut dapat dipilih oleh produsen untuk dijadikan sasaran atau target penjualan produknya. Perusahaan atau produsen juga dapat saja menjadi sebuah segmen yang ada sebagai sasarannya dengan cara merancang bauran pemasaran yang berbeda yang dapat mencapai semua segmen yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk melakukan segmentasi. Segmentasi ini itu sangat penting dilakukan apabila kita ingin mengetahui perilaku konsumen dari setiap produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang pertama, itu ada karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen ini itu terbagi menjadi beberapa poin ya, teman-teman. Dimulai dari demografi. Demografi adalah membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan informasi demografis mereka, seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi ini sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berhubungan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada profil psikografik. Kalau ini itu terkait keyakinan, nilai, kepribadian, dan gaya hidup pelanggan yang biasanya akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang terakhir itu ada karakteristik personal. Karakteristik personal itu biasanya diobservasi berdasarkan perilaku atau sifat pelanggan, seperti bagaimana mereka mengunjungi situs web kita. Misalnya, jam berapa mereka belanja, kapan terakhir mereka belanja di tempat kita, tautan mana yang mereka klik, dan lain-lain sebagainya. Itu dapat diobservasi ya, teman-teman. Yang kedua, itu ada situasi nih. Kalau untuk situasi sendiri, itu yang perlu diperhatikan mulai dari definisi tugas, kondisi antar senden, lingkungan fisik, baik lingkungan sosial, dan juga waktunya ya, teman-teman. Selanjutnya ada geografi. Geografi ini sendiri yang perlu diperhatikan adalah batas negara, wilayah, batas provinsi, urban atau rural. Urban itu kawasan perkotaan ya teman-teman, sedangkan rural itu kawasan perdesaan. Dan yang terakhir itu ada kode pos atau blok sensus. Yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah terkait budaya sendiri ya teman-teman. Budaya sendiri itu terbagi menjadi dalam 2 poin, yaitu norma, nilai, adat, dan kebiasaan dari si konsumen itu sendiri. Yang kedua terkait subkultur. Sekarang kita masuk kepada positioning dan diferensiasi. Positioning adalah menciptakan atau membangun persepsi mengenai karakteristik atau citra suatu produk atau merek dibandingkan dengan produk dan merek pesaing. Positioning merek yang berhasil adalah ketika konsumen memiliki persepsi atau citra merek sesuai dengan yang diinginkan produsen.
Positioning itu sangat berkaitan nih teman-teman dengan tindakan diferensiasi, yaitu merancang barang dan jasa yang memiliki fitur atau karakteristik yang berbeda dengan produk pesaing. Diferensiasi menjadi dasar untuk melakukan positioning. Pemahaman yang baik terhadap perilaku konsumen itu akan memudahkan para manajer pemasaran untuk mempengaruhi persepsi konsumen, sehingga mereka memiliki persepsi terhadap produk sesuai dengan rancangan positioning yang diinginkan oleh perusahaan. Lanjut, ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah sejumlah alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasarannya. Alat pemasaran yang sering populer dibagi ke dalam 4 kelompok nih teman-teman, yang dikenal dengan nama 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Sedangkan ada juga dikenal dengan sebutan 7P, yaitu 4P ditambah 3P, atau 4P yang diperluas ya. 3P tambahannya itu adalah people, process, dan juga proof. Nah, keempat unsur bauran pemasaran itu harus dirumuskan dan dirancang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan konsumen. Karena konsumen adalah sasaran dari semua kegiatan pokok pemasaran. Pemasaran yang berhasil adalah ketika konsumen melakukan transaksi untuk mendapatkan produk yang dijual produsen dan konsumen membayarkan sejumlah imbalan untuk mendapatkan produk tersebut. Selanjutnya materi tentang konsep dan kerangka perilaku konsumen. Nah, di sini ada elemen utama dalam kerangka kerja konseptual perilaku konsumen. Ada 4, yaitu yang pertama komponen kognisi dan afeksi, yang kedua lingkungan konsumen, yang ketiga perilaku, yang keempat strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang elemen utama dalam kerangka kerja konseptual. Yang pertama tadi komponen kognisi dan afeksi. Nah, dalam komponen kognisi terdiri dari keyakinan dan pengetahuan konsumen tentang produk. Keyakinan dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara satu konsumen dengan konsumen yang lainnya. Contohnya, misalkan pada merek Toyota Kijang, ketika konsumen ditanya apa pandangan mereka tentang merek ini, maka bisa jadi jawabannya karena mobil nasional, irit bahan bakar, mesin bandel, harga kompetitif, mobil serbaguna. Yang kedua, lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen juga terbagi ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama lingkungan sosial dan yang kedua lingkungan fisik. Lingkungan sosial adalah orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut. Berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan konsumen terbagi dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro. Selanjutnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen. Yang termasuk lingkungan fisik adalah beragam produk, toko lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku. Komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas. Seperti keputusan untuk membeli atau tidaknya suatu produk akan memperlihatkan komponen perilaku. Keyakinan dan rasa suka pada suatu produk akan mendorong konsumen melakukan tindakan sebagai wujud dari keyakinan dan perasaannya. Yang keempat, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah bagian dari lingkungan serta terdiri dari berbagai rangsangan fisik dan sosial. Termasuk di dalam rangsangan tersebut adalah produk dan jasa, materi promosi atau iklan, tempat pertukaran atau toko eceran, dan informasi harga atau label harga yang ditempel pada produk. Analisis konsumen dapat dilakukan pada tingkatan masyarakat, industri, segmentasi, pasar, dan individu konsumen. Pada tingkatan analisis masyarakat dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan perubahan apa yang dipercaya dan dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, kesadaran hidup lebih sehat.
Menurut Solomon, tingkat unit analisis perilaku konsumen terdiri atas 5 tipe, yaitu: pertama, konsumen di pasar. Kedua, konsumen sebagai individu yang terdiri dari persepsi, pembelajaran dan memori, nilai dan motivasi, kepribadian dan gaya hidup, sikap, perubahan sikap, dan komunikasi interaktif. Tiga, konsumen sebagai pengambil keputusan terdiri dari pengambil keputusan individu. 4. Konsumen dan budaya yang terdiri dari pendapatan dan kelas sosial, etnis, rasial, dan kebudayaan, agama, serta subkultur. 5. Yaitu konsumen dan budaya yang terdiri dari kultur influencer dalam perilaku konsumen, the creation and difference of consumer culture. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kedua yaitu faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti perilaku konsumen acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Ketiga, faktor pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian konsep diri pembeli. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pengambilan keputusan konsumen. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Konsumen, Seifman dan Canuck mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seseorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. Suatu keputusan tanpa pilihan disebut pilihan option. Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasi pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perilaku sengaja dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. 2. Proses pengambilan keputusan pembelian. Keputusan konsumen untuk membeli atau memakai suatu produk tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses keputusan yang mempengaruhi keputusan pembeli. Berdasarkan Engel, terdapat 5 tahapan proses pengembalian keputusan pembelian dilakukan oleh konsumen, yaitu pengembalian kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan hasil. 3. Langkah-langkah keputusan konsumen. Keputusan pembelian dan mengkonsumsi suatu produk dengan merek tertentu akan diawali dengan langkah-langkah berikut. A. Pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, yaitu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. B. Pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya, atau pencarian internal, dan mencari informasi dari luar, atau pencarian eksternal. C. Kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi adalah atribut atau karakteristik dari produk dan jasa yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai alternatif pilihan. Kriteria evaluasi bisa bermacam-macam tergantung pada produk atau jasa yang dievaluasi. 4. Implikasi pada strategi pemasaran. Untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, pemasar harus mengetahui jenis proses pemecah masalah yang digunakan oleh pembelian,
Pemasar yang menargetkan beberapa segmen pasar sekaligus, masing-masing dengan proses pemecah masalah yang berbeda, harus mengembangkan multi-strategi untuk mempengaruhi hasil keputusan yang berbeda. Multi-strategi tersebut adalah perilaku pilihan rutin, pengambilan keputusan yang terbatas, dan pengambilan keputusan yang intensif. Selanjutnya studi kasus. Studi kasus dari kelompok kami yaitu perilaku konsumen dalam keputusan pembelian beras merah organik oleh Rina Cynthia Dewi dan Mardia Hayati. Beras merah organik dinilai lebih sehat karena dibudidayakan dengan teknik pertanian yang selaras dengan alam untuk menghasilkan kualitas beras yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis sikap konsumen beras merah organik dan menganalisis beragam faktor yang menjadi pengaruh pengambilan keputusan pembelian beras merah organik. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan teknik purposive sampling dan jumlah respon 60 orang. Selanjutnya, atribut yang digunakan yaitu harga, cita rasa, kemasan atau curah, merek produk, kepulenan, dan kandungan gizi dengan metode multi-atribute Fishbein. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, penelitian yang diberikan oleh konsumen kepada atribut beras merah organik dikategorikan sebagai sikap positif atau baik. Yang kedua, atribut yang dianggap penting dalam pemilihan beras merah organik adalah harga, sedangkan atribut dianggap tidak penting yakni sifat beras yang pulen. Yang ketiga, beragam faktor yang mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan agar konsumen lebih memilih beras organik adalah kebiasaan, lokasi, keluarga atau teman, memperoleh manfaat bagi kesehatan di mana faktor kebiasaan, keluarga atau teman dan manfaat bagi kesehatan merupakan faktor yang paling melatar belakangi adanya pengambilan keputusan untuk konsumen membeli beras merah organik. Kesimpulannya teman-teman, dalam proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen sangatlah berpengaruh dalam keputusan pembelian suatu produk. Salah satu faktor penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan mempelajari faktor psikologis dari konsumen. Jadi penting banget nih untuk kamu, khususnya pengusaha di bidang apapun, untuk melakukan observasi terkait perilaku konsumen ya. Ada satu quotes yang oke banget nih teman-teman dengan bahasan kita kali ini. Anda tidak mendapatkan loyalitas dalam sehari, melainkan dari hari ke hari. Untuk itu, perusahaan harus bisa adaptif nih dengan kebutuhan konsumen, agar bentuk loyalitas konsumen semakin berkembang tiap harinya. Gimana? Menarik banget kan membahas soal perilaku konsumen? Thank you so much ya untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Feel free kalau ada pertanyaan mengenai perilaku konsumen, drop questionnya di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye bye.